Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd. Madkhal ila ilmi tajwid. Awalan ma yata'allaq bittilawah. Madkhal artinya muqaddimah pada ilmu tajwid. Muqaddimah ilmu tajwid. Awalan ma yata'allaq bittilawah. Bahasan pertama adalah berkaitan dengan tilawah. Al-awwal fadlul Qur'anil Karim. Fadlul Qur'anil Karim, keutamaan Al-Qur'an. Keutamaan yang pertama, Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah. Keutamaan Al-Qur'an yang pertama adalah Al-Qur'an merupakan kalamullah, perkataan Allah Rabbul Alamin. Ini yang menjadikan Al-Qur'an memiliki keutamaan karena dia bukan perkataan manusia, namun perkataan Tuhannya manusia, sehingga menjadikan Al-Qur'an utama dari kitab-kitab yang lain. Yang kedua, huwal kitabul mubin alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tapi yang pertama tadi dalilnya adalah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Allah juga mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan seterusnya. Yang kedua adalah keutamaan Al-Quran. Al-Quran tidak mendatanginya kebatilan. Artinya semua yang ada dalam Al-Quran adalah hak, tidak ada kebatilan sedikit pun padanya. Sebagaimana Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru. Juga Allah mengatakan la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kemudian tadi sebelumnya ada yang kurang ya. Jadi yang keutamaan yang pertama adalah Al-Quran kalamullah. Yang kedua, keutamaan Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu dihitung sebagai ibadah dengan membacanya. Dan yang kedua tadi ya, ada yang kurang. Yang ketiga, Al-Quran itu tidak ada kebatilan padanya. Yang keempat, al-mu'jizatul khalidatul baqiyatul mustamirrah ala ta'aqubil azmani wad duhur. Keutamaan Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal ya. Berbeda dengan mukjizat para nabi sebelumnya, dia berhenti ketika nabi tersebut wafat ya, seperti Taurat wafat, setelah Nabi Musa wafat maka dirubah oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana juga Injil. Adapun Al-Quran karena dia nabi terakhir, Muhammad SAW nabi terakhir, sehingga menjadi mukjizat yang kekal. Yang keempat, huwa hablullahil matin wassiratul mustaqim wan nurul hadi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim. Al-Quran itu adalah hablullah ya, tali Allah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Ini adalah salah satu penafsiran firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Di antara penafsirannya adalah hablullah Al-Quran. Juga yang berikutnya adalah nur. Al-Quran itu nur, cahaya yang menerangi seorang di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan di antara keutamaan Al-Quran berikutnya adalah fihi naba'u ma qablakum wa hukmu ma bainakum wa khabaru ma ba'dakum. Jadi terdapat berita atau kisah-kisah orang umat-umat sebelum kita dan juga kabar orang yang akan datang. Ya. Dan keutamaan Al-Quran yang berikutnya adalah wathiqatun nubuwatil khatimah. Wathiqah ini perjanjian kenabian yang terakhir. Nah. Kemudian yang berikutnya wa huwa ribatun bainas sama'i wal ard, pengikat antara langit dan bumi.
Di sini ringkasnya bikhtisar secara ringkas fa inna kalam Allah Subhanahu wa taala la yudani kalam. Kalamullah tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyetarainya. Wa hadithuhu la yushabihu hadits, la yushabihu hadithun. Dan kisah-kisahnya tidak ada yang, dan perkataannya atau kisahnya tidak ada yang serupa. Qala ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih jujur dari Allah atau perkataannya daripada Allah. Dan di sini disebutkan tentang sifat-sifat Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu nur, ya, cahaya dari Allah. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, yaitu Al-Qur'an. Kemudian juga di antara keutamaan Al-Qur'an, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lana anna al-insan biqadri ma yahfadhu min ayil Qur'an wa suwarihi biqadri ma yartaqa fi darajatil jannah. Ini di antara keutamaan Al-Qur'an, lebih khusus menghafal Al-Qur'an, bahwa kedudukan manusia itu sesuai dengan kadar yang dia hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis iqra li sahibil Qur'an, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an, iqra warqa warattil, bacalah, naiklah dan tartilkanlah, kama kunta turattil fi darid dunya, sebagaimana engkau tartilkan di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Nah, sebenarnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca, yaitu engkau hafal. Kemudian di antara keutamaan Al-Qur'an juga anna qira'atul Qur'an yatibu biha al-makhbar wal madhar. Jadi membaca Al-Qur'an itu menjadikan dohir dan batin, batin dan dohir seorang itu baik, ya, menjadi baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Kemudian juga di antara keutamaan Al-Qur'an, apa yang dikabarkan Abdullah bin Mas'ud, anna man ahabbal Qur'an yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka Allah dan Rasulnya akan mencintainya. Ibnu Mas'ud mengatakan, man ahabba an yuhibballahu wa rasuluhu an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasuluhu. Siapa yang mencintai, siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah. Fa in kana yuhibbul Qur'an, kalau dia cinta Al-Qur'an, fa huwa yuhibbullaha wa rasulah, maka dia cinta Allah dan Rasulnya. Ini adalah keutamaan Al-Qur'an, ini banyak. Ada berapa itu? 11. Yang kedua, fadlu tilawatil Qur'anil Karim, keutamaan membaca Al-Qur'an. Tadi yang pertama keutamaan kitabullah, yang kedua adalah keutamaan membaca Al-Qur'an. Keutamaan membaca Al-Qur'an yang pertama adalah min ajallil ibadat, ya, di antara ibadah yang paling mulia. Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Juga Nabi SAW mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk pemiliknya. Maksud pemilik adalah orang yang berilmu dan beramal dengan Al-Qur'an, disebut sahibul Qur'an. Kemudian keutamaan yang kedua, ya. Keutamaan yang kedua adalah akhbara sallallahu alaihi wasallam bima addahu Allah liqari'il Qur'an min ajrin kabir, ya. Mendapatkan pahala yang besar dengan membaca Al-Qur'an. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha.
dan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Kemudian juga di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah Nabi ya di sini disebutkan anna man jawwadal Qur'ana wa ahsana qira'atahu, orang yang memperbagus Al-Qur'an, memperbagus bacaan Al-Qur'an, shara mutqinan lahu mahiran bihi amilan bi ahkamih, ya dia mutqin, mahir mengamalkan hukum-hukumnya, fa innahu fi martabatil malaikatil muqarrabin, maka dia pada kedudukan malaikat. Ini keutamaan membaca Al-Qur'an. Namun bukan hanya sekedar membaca, dia bagus dalam bacaannya, maka kedudukannya bersama para malaikat. Ya, Nabi SAW mengatakan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, mahir di sini mahir bacaan dan artinya ilmunya, ya, dan juga amalannya mahir, membacanya dan ilmu tajwidnya. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama para malaikat. Safarah itu jamak dari safir, ya, malaikat, al-kiram yang mulia, al-bararah lagi baik. Juga di antara keutamaan baca Al-Quran adalah apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, ya, orang annal ladzina yudawimuna ala tilawatil Quran, orang yang terus-menerus membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, ya, di tengah malam dan di siang hari, wa ya'maluna bi ahkamih, dan mengamalkan hukum-hukumnya, wa yuhadziruna mukhalafatahu, dan berhati-hati dari menyelisihi Al-Qur'an, ulaika yuwaffihimullahu ma yastahiqunahu minats thawab, maka orang-orang itu adalah yang akan disempurnakan oleh Allah apa yang mereka berhak dari pahala. Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ya. Di sini innal ladzina yatluna kitabullah, orang-orang yang selalu membaca kitabullah, maka balasannya liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah bagi mereka dari keutamaan Allah, dan seterusnya dari keutamaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, ahamiyatu ta'allumil Qur'anil Karim wa ta'limi, ya, urgensi mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya, pentingnya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di sini disebutkan mengajarkan Al-Quran, ta'limul Quran fardu kifayatin, hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah, artinya kewajiban yang jika sudah ada sebagian orang yang melakukan, yaitu mengajarkan Al-Quran, maka tidak berdosa sebagian yang lain. Wa hifdhuhu wajib wujuban kifaiyan 'alal ummah, dan juga menghafal Al-Quran, ini mengajarkan Al-Quran hukumnya fardu kifayah, dan juga menghafal Al-Quran hukumnya wajib kifayah juga, wajib kifai, ya, tidak boleh ada satupun dari umat Islam, tidak boleh tidak ada satupun dari umat Islam yang tidak menghafal Al-Quran. Nah, di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, wa illam taf'al fama ballaghta risalata, jika engkau tidak melakukannya maka engkau belum menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah hukum mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, ya, secara umum hukumnya fardu kifayah. Dan juga banyak, ya, hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan keutamaan orang yang dan memberikan motivasi orang yang mempelajari Al-Quran. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lana anna khairan nas wa afdalahum alladhi yashtaghil bi ta'allumil Quran aw ta'limi. Nabi SAW menjelaskan orang yang terbaik adalah yang sibuk dengan mempelajari Al-Quran
dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, yang keempat, adab tilawatil Qur'anil Karim wastima'ihi. Adab membaca Al-Quran dan adab menyimak Al-Quran. Nah, sini ada beberapa adab. Adab ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, kita jelaskan. Yang pertama, an yastaqbilal qiblah ma'amkanahu dzalik. Ini hukumnya mustahab. Ya, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis, namun hadisnya dhaif. Ya, khairu majalis mastuqbila fiha al-qiblah. Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Namun hadisnya dhaif. Yang kedua, an yastaka tathiran wa ta'dhiman lil Quran. Ya, bersiwak, membersihkan mulut. Ini juga ada hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya malaikat itu mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa malaikat itu terganggu dengan apa yang menjadikan manusia mengganggu. Di antaranya orang yang belum sikat gigi. Yang ketiga, an yakuna tahiran mala hadatsain. Ini wajib hukumnya. Ya, suci dari dua hadas, akbar ataupun asghar. Ini kalau menyentuh Al-Quran ya. Kalau menyentuh Al-Quran. Adapun kalau membaca Al-Quran, bagi orang yang punya hadas kecil itu boleh. Membaca artinya tidak menyentuh mushaf. Adapun yang punya hadas akbar maka tidak boleh membaca Al-Quran meskipun dari hafalannya. Itu pendapat jumhur. Yang keempat, an yakuna nadhifats thawbi wal badan. Ya, ini hukumnya mustahab, bersih badan dan bajunya. Yang kelima, an yaqra'a fi khusyu'in wa tafakkur wa tadabbur. Ini juga mustahab, membaca Al-Quran dengan kekhusyuan dan tafakkur serta tadabbur. Yang keenam, an yakuna qalbuhu hadiran. Di antara adab adalah hatinya hadir ketika membaca Al-Quran. Artinya dia memahami, berusaha memahami apa yang dia baca. Ada sebuah athar dari salah seorang salaf, falyakun hammukum bil qiraati al fahm wa laysa akhir al ayah. Ya, jadikanlah fokusmu ketika membaca Al-Quran adalah memahami, bukan selesainya ayat, selesainya surat. Ketujuh, yustahabbu lahu an yabki ma'al qira'ah. Fa illam yabki yatabaka. Jadi mustahab juga adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Ini adalah efek dari tadabbur. Kedelapan, an yuzayyina qira'atahu wa yuhsina sautahu biha. Yang memperindah bacaannya dan suaranya. Ya. Namun tentunya memperindah dan memperbagus suaranya ini bukan tamtid. Ya, ini di sini disebutkan la yakhruju bihi ila haddi tamtid. Tamtid adalah memanjangkan apa yang seharusnya tidak panjang atau berlebihan dalam memanjangkan. Ya, seperti sebagian orang yang adzan itu berlebihan dalam memanjangkan, ini hukumnya makruh. Kalau merubah makna maka menjadi haram. 9, an yata'addab 'inda tilawatil Qur'an fala yadhhak wa la ya'bath wa la yanzur ila ma yalha. Ya, beradab ketika membaca Al-Quran seperti tidak tertawa ketika membaca Al-Quran, tidak bermain-main ketika membaca Al-Quran, tidak tengok-tengok, ya, bal yatadabbar wa yatadakkar. Namun dia merenungi dari Al-Quran tersebut. Kemudian di sini disebutkan kama anna ala sam'il Qur'anil Karim an yuqbila alaihi biqalbin khashi'. Bagaimana juga orang yang mendengarkan Al-Quran, ya, hendaknya dia menghadap kepada bacaan tersebut. Yuqbil alaih, ya, biqalbin khashi', dengan hati yang khusyuk. Kemudian yang kelima, kaifiyatu qiraatil Qur'anil Karim. Cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran adalah firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan tertilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya.
Ai iqra'uhu adatin wa tuma'ninatin wa tadabbur, yaitu membaca dengan tu'adah pelan, tuma'ninah ya tenang, wa tadabbur dan juga dengan tadabbur. Allah juga mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Quran sebuah bacaan yang kami turunkan secara berangsur agar engkau membacanya kepada manusia 'ala mukthin, yaitu dengan pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dengan sebenar-benarnya. Juga ada hadis ya dari Anas bin Malik ketika ditanya kaifa kanat qira'atun Nabi, bagaimana bacaannya Nabi SAW. Faqal kanat qira'atuhu maddan, dahulu bacaannya beliau mad, maksudnya adalah memanjangkan apa yang harusnya panjang ya. Lalu Anas bin Malik mencontohkan membaca bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillah, bismillah dipanjangkan, wa yamuddu birrahman arrahman, wa yamuddu birrahim arrahim, itu memanjangkan apa yang harusnya panjang dan tidak memanjangkan yang memang tidak dipanjangkan. Ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib meskipun diperselisihkan. Tartil ya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tartil adalah memperbagus huruf, artinya mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya, dan juga ma'rifatul wuquf, dia mengetahui kapan berhenti dan kapan memulai, yaitu tartil ya, ini makna yang bagus. Tentunya dengan membaca dengan pelan ya, karena sesuai dengan makhraj dan sifatnya, dan tahu kapan berhenti dan kapan memulai. Ini adalah cara membaca Al-Quran. Ya, di sini ada hadis ya dari Nabi SAW. Khudul Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Min Abdullah bin Mas'ud, Salim, wa Mu'ad, wa Ubay bin Ka'ab. Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim dan Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab. Ini artinya adalah cara membaca Al-Quran itu dengan talaki ya, dari guru, tidak boleh otodidak. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk belajar Al-Quran dari 4 orang ini. Artinya beliau memerintahkan belajar Al-Quran itu dengan guru, bukan sendiri, bukan otodidak ya, tidak boleh belajar Al-Quran hanya dengan kitab, hanya dengan buku. Kemudian yang keenam, arkanul qiraati shahih, rukun bacaan yang sah, artinya bukan bacaan syadz ya. Ada qiraah shahihah mutawatirah, ada qiraah syadzah, ada qiraah mutawatirah, ada qiraah syadzah. Qiraah shahihah itu syaratnya 3. Yang pertama, muwafaqatuha liwajhin min wujuhi lughatil arabiyyah walau dha'ifan, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab meskipun dari sisi yang lemah ya, meskipun dari sisi yang lemah. Kemudian yang kedua, muwafaqatuha lirrasmil uthmani walau ihtimalan, mencocoki dengan rasam Uthmani, yaitu Al-Quran yang ditulis di zaman Uthman radhiyallahu anhu, walau ihtimal, meskipun hanya sekedar kemungkinan ya, artinya ada sisi kebenarannya ya. Kemudian yang ketiga adalah sihhatu sanadiha, sanadnya sahih ya, sanadnya sahih. Diringkas dengan 2 bait syair, fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fa hadhihi ats-tsalatsatul arkanu. Kalau salah satunya tidak ada, maka disebut qiraah syadzah ya, maka disebut qiraah syadzah. Di sini disebutkan wala yajuzul qiraatu biha, tidak boleh membaca dengan qiraah syadzah.
Adapun qiraah mutawatirah ada 7. Ada sebagian para ulama mengatakan 9, ada yang sebagian ulama mengatakan 10. Asyarah, ya qiraah asyarah. Adapun lebih dari itu maka qiraah syadzah tidak boleh dibaca, karena datang dari jalur yang tidak sah. 7. Maratibul Quran. Maratibul qiraah, ya, tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ada 3 tingkatan. Yang pertama tartil, yang kedua tadwir, yang ketiga hadr. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan, bitu adatin wa tumanina. Yang kedua adalah tadwir, qiraatul Quran bi halatin mutawassithah. Ya, jadi membaca Al-Quran dengan kecepatan pertengahan. Nah, ini yang biasa kita baca namanya tadwir. Ya, bacaan normal. Kalau tartil itu agak pelan, agak lama. Kalau tadwir ini agak cepat. Yang ketiga al-hadr. Hadr itu adalah bacaan cepat, namun ma'al muhafadzah ala ahkamit tajwid, tetap menjaga hukum tajwid. Tetap menjaga hukum tajwid. Adapun yang tidak menjaga hukum tajwid maka lahan, ya, namanya kesalahan. Ini semuanya adalah boleh ketiganya. Di sini ada bait syair, hadrun wa tadwirun wa tartilun tura jami'uha maratiban liman qara. Jadi sebagian para ulama menambahkan tingkatan yang keempat yang disebut dengan tahqiq. Ya, tahqiq ini lebih tinggi dari tartil, ya, artinya lebih pelan, lebih bagus lagi. Nah, namun yang masyhur di kalangan para ulama ada 3, tartil, tadwir, dan hadr. Yang biasa kita gunakan adalah tadwir. Allah alam. Alhamdulillahirabbil alamin.